Kemarin sudah lihat 2 video kan ya? Ya, video yang satu apa? Wawancara dengan siapa? Ya, dengan para profesor dari University of Iowa. Mereka itu profesor in family medicine. Jadi sudah diterangkan ya bahwa kedokteran keluarga atau kalau di Indonesia terkenal dengan dokter layanan primer itu adalah sebuah spesialisasi. Selamat pagi Dokter Ica, silahkan duduk di depan. Ya, ini adalah Dokter Orizati, seorang pakar kedokteran keluarga PhD in General Practice. Jadi kalau di Amerika, dan tidak hanya di Amerika ya, di banyak negara di dunia, Amerika, Australia, Inggris, kemudian Belanda, itu mereka mengenal bahwa dokter layanan primer atau dokter keluarga itu sebagai suatu spesialisasi tersendiri. Jadi tidak ada ceritanya dokter umum dan dokter yang spesialis itu berbeda hierarki gitu. Kalau di Indonesia ini masih ada, meskipun undang-undangnya sudah mengatakan bahwa ada dokter layanan primer yang setara dengan spesialis, tapi pelaksanaannya belum. Cuma di beberapa negara itu ada yang mengenalnya sebagai family doctor, ada yang mengenal sebagai general practitioners. Sebenarnya dua terminologi ini sama, karena mereka sama-sama spesialis. Cuma di Indonesia namanya entah gimana jadi dokter layanan primer itu aja. Jadi itu sebenarnya keilmuannya adalah keilmuan dari family medicine. Baik, ini caranya gimana ya, giliran untuk bertanyanya supaya mungkin perwakilan kelompok aja kali, gini aja. Teman-teman duduknya tolong duduk satu kelompok tutorial. Kemarin kan lihat videonya satu kelompok kan ya? Ya, silahkan. Jadi nanti supaya setiap kelompok itu mendapat kesempatan untuk bertanya. Jadi saya beri waktu 5 menit, silahkan memilih dari teman-temannya ini 2 pertanyaan yang akan ditanyakan. Selamat pagi dok, kami dari kelompok 12. Pertanyaannya ada 2. Itu kalau misalnya seorang dokter keluarga pindah daerah, itu kelanjutannya gimana ya untuk keluarga yang sekarang ditangani sama dia? Yang kedua, untuk di Indonesia sendiri ini kedepannya bakal jadi seperti Amerika, dokter keluarga itu pendidikan formal atau sekadar cuma kayak sekarang dokter umum yang menerapkan prinsip dokter keluarga? Terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan dokternya pindah itu alasannya apa ya? Pindah. Sekarang kan gini, kalau sekarang dokter keluarga itu dapat kapitasi. Satu dokter dapat kapitasi, misalkan kapitasi mungkin sudah tahu semua, sudah ada ya pendidikan untuk kapitasi ya Bu Murah? Ada ya? Belum tahu ya. Jadi saya cerita lagi, jadi kapitasi itu gini, misalkan dalam satu daerah ada 1.000 jiwa, itu ditanggungkan kepada seorang dokter, nanti dibiayai kalau dokter umum biasanya 8.000 satu orang. Yang sekarang ini dengan BPJS 8.000. Sakit nggak sakit 8.000 itu dimiliki oleh dokter yang bekerja sama dengan BPJS 1.000 orang. Kalau kamu punya 5.000 orang berarti 40 juta satu bulan. Dibayar di muka, sakit nggak sakit. Kalau angka kesakitannya kira-kira pengalaman saya sampai saat ini kira-kira sekitar maksimal 20%. Berarti kalau 20% yang sakit silakan 20% dari 1.000 berarti 200 orang itu kamu obati dengan biaya 8 juta. Obatnya ya dari kamu gitu ya. Kalau seorang dokter pindah itu daerah yang baru ya dia silakan berkapitasi. Kan pilihan dokter itu ada 2. Fee for service, periksa langsung dapat uang dari pasien atau lewat BPJS. Tapi nantinya sistemnya akan BPJS semua pakai ditanggungkan. Nah kalau pindah ya akan ditangani dokter yang menempati di situ lagi yang bekerja sama dengan BPJS. Itu intinya ke situ ya. Kalau klinik kayak tempat saya, klinik rawat inap, ada dokter giginya 10.000 per jiwa. Kemudian karena rawat inap tempat saya, kalau opnam di tempat saya dengan kapasitas 12 tempat tidur itu dibayar lagi di luar kapitasi itu. Jadi klaim sistemnya, klaim. Kita sudah bekerja sama dengan BPJS tahun
kedua ini ya, jadi dulunya dengan Askes, yang ini tahun kedua. Kita sudah punya sekitar 6 ribuan. Jadi kita setiap bulan dapat 60 juta. Ya, 60 juta di depan. Kemudian ada klaimnya lagi ya. Itu gambarannya begitu. Mungkin bisa menjawab ya Bu Mora ya. Mungkin tapi diskusinya ini bisa sambung ya, mungkin gitu. Tapi mungkin sebagian belum tahu, kapitasi aja belum tahu, tapi kira-kira begitu ya. 60 juta tapi ditanggung kamu semua. 6.000 orang itu kamu silakan dia berobat ya. Sehari berobat 2 kali misalkan ekstrimnya ya harus kamu nanggung, ya. Pagi berobat, sore berobat lagi ya kamu yang nanggung gitu ya. Masih. Dokter Lina mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang terutama prinsip promosi prevensi ya. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya. Mungkin kalau Dokter Pramudi menjawabnya mungkin dari segi pembiayaan. Ya, pembiayaan yang sekarang di Indonesia sudah ada sistem asuransi. Kalau yang fee for service mungkin akan semakin berkurang dengan adanya asuransi BPJS ya, mungkin pernah dengar ya. Jadi mungkin kalau saya sebagai dokter keluarga, misalnya saya pindah ke lain daerah karena suatu hal, hubungan interpersonal dengan pasien itu tidak akan terputus mungkin ya. Cuman dalam penanganan selanjutnya mengenai permasalahan kesehatan pasien itu bisa kita limpahkan kepada dokter keluarga yang baru yang akan menangani keluarga-keluarga ini. Caranya bagaimana? Mungkin dari kita bisa mentransfer semua file atau data atau yang rekaman yang kita punya kepada dokter yang akan menggantikan kita ini. Kemudian apabila ada suatu permasalahan kita tetap open akses kepada keluarga-keluarga ini. Jadi misalnya ada pertanyaan bisa kita menghubungi kita, jadi tidak akan terputus secara interpersonal. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan dokter keluarga yang baru yang akan menggantikan kita. Gitu. Jadi seperti itu mungkin ya. Kalau pertanyaan dengan bagaimana kalau dokter keluarga yang pindah, jadi mungkin tidak. Kalau menurut saya tidak akan terputus karena kalau sudah kita terjalin hubungan interpersonal dengan keluarga dengan pasien sendiri secara baik itu akan dekat. Kalian mungkin belum merasakan karena masih semester 4 ya, tapi kalau sudah menjalani praktek itu sudah dekat. Saya tahu keluarga si A ini terdiri dari berapa orang, permasalahan dari kesehatannya apa saja, kemudian mungkin dari permasalahan kesehatan, tidak cuma permasalahan kesehatan, mungkin dari permasalahan keluarga, psikososialnya kita akan tahu. Kenapa? Karena pasien sudah ada trust, ada kepercayaan kepada kita. Jadi mungkin sebagai dokter keluarga kita tidak hanya menyelesaikan masalah kesehatan mereka saja, tapi mungkin ada hal-hal yang itu berkaitan dengan masalah kesehatan dan itu bisa kita bantu untuk menyelesaikannya, misalnya masalah sosial, masalah ekonomi, masalah psikologisnya keluarga, seperti itu. Mungkin itu dokter. Oke, baik. Pertanyaannya tadi adalah apakah nanti di Indonesia kedepannya pendidikan dokter keluarga itu apakah seperti yang di Amerika spesialis atau hanya seperti yang ada di Indonesia dokter umum yang menjalankan prinsip kedokteran keluarga, begitu ya? Oke. Sebenarnya begini, bukan hanya yang ada di Amerika saja sebenarnya. Ini adalah gerakan di seluruh dunia di mana pendidikan bagi dokter yang bekerja di layanan primer itu harus ada formal trainingnya. Tidak cukup hanya sekedar Anda nanti lulus sebagai dokter, Anda itu sebenarnya kan baru basic medical doctor, baru dokter yang nanti harusnya terdiferensiasi apakah Anda mau menjadi dokter spesialis yang di secondary care atau dokter spesialis yang selama ini Anda tahu kan itu dokter-dokter spesialis yang di layanan sekunder. Nah, ini adalah gerakan di seluruh dunia di mana yang namanya pendidikan dokter layanan primer itu juga ada spesialisasinya ya, yang harus ada formal trainingnya karena tidak mudah. Sebagai dokter yang bekerja di layanan primer itu tidak mudah. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Dr. Marlina, seorang dokter yang bekerja di layanan primer memberikan pelayanan yang holistik dan komprehensif. Melihat pasien bukan hanya sekedar fisiknya saja, tetapi secara keseluruhan orang. Coba saya tanya kepada adik-adik semua, mungkin nggak kita sebagai manusia ya dipisah-pisahkan? Anda melihat pasien dipisahkan hanya fisiknya saja, tidak ada masalah psikologisnya, tidak ada masalah mentalnya, tidak ada masalah sosialnya, tidak ada masalah kulturalnya maupun spiritualnya, bisa nggak? Nah, selama ini dokter-dokter yang spesialis di layanan sekunder itu berorientasi kepada, Anda perhatikan nggak? Ya,
Ini yang membedakan. Boleh saya berdiri? Ya, kayaknya lebih mantap. Jadi ini caranya membedakan sebenarnya ya. Gampang sekali. Dokter yang bekerja sebagai spesialis sekunder ya dengan dokter yang bekerja sebagai spesialis primer, ini bedanya. Gampang sekali. Anda kalau pergi ke dokter spesialis kira-kira berbasis apa? Coba Anda lihat, dokter mata, dokter THT, dokter jantung, dokter organ reproduksi, dokter kulit, dokter saraf. Coba berbasis apa itu? Organ. Ya, jadi dokter spesialis sekunder yang selama ini Anda temui kebanyakan seperti itu adalah organ based spesialis. Nah, sekarang dokter keluarga itu kira-kira apa? Based spesialis. Apa? Itu yang membedakan. Ya. Keseluruhan kita sebagai apa? Ya, jadi apa? Apa base spesialis? Supaya Anda dapat intisarinya dulu ini, gitu. Apa? Oke, human diganti patientnya itu kan yang generik aja, generik. Person based spesialis. Nah, itu yang membedakan. Makanya kita sebagai seorang dokter keluarga memberikan person centered care. Nah, untuk melakukan seperti itu tidak mudah. Karena kebanyakan dokter, Anda coba perhatikan. Anda pernah sakit? Pernah. Anda sakit pergi ke siapa? Ya, dokter umum. Oke, tapi kalau misalnya ke spesialis kan tadi organ tadi ya. Dan Anda kebanyakan hanya dilihat secara fisiknya saja kan? Tidak pernah dilihat secara keseluruhan. Nah, ini yang membedakan. Kira-kira itu dulu yang harus dipahami. Ya. Nah, berikutnya tadi yang saya bilang tadi, gerakan di seluruh dunia itu bukan hanya di Amerika, gak usah jauh-jauh, di ASEAN saja. Anda tahu nggak kalau di negara ASEAN ini, ya, kecuali Indonesia dan temannya itu Myanmar, Laos, Kambodia, yang belum ada spesialisasinya. Timor Leste. Nah, Timor Leste satu lagi. Masa sih teman kita Timor Leste, gitu ya? Negara yang a failed state katanya PBB, negara yang gagal, ya. Nah, itu memang di 4 negara ini belum ada dokter formal training untuk dokter yang bekerja di layanan primer. Sedangkan di negara ASEAN lainnya, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, semuanya dokter yang bekerja di layanan primer itu ada formal trainingnya. Bahkan di Filipina itu mulai tahun 74 spesialisasi dokter keluarga. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Amerika, ke negara sekitar aja gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, harapan kita ke depan ya, kita maunya formal training. Karena tidak cukup kalau hanya sekedar ini saja. Karena formal training itu memberikan kita ya knowledge, skills, competence ya untuk bisa melakukan itu benar-benar gitu. Gimana? Apakah saya sudah bisa menjawab pertanyaan Anda yang kedua? Ya, sudah cukup ya saya kira. Ya, selamat pagi Dok. Saya mau nanya. Jadi kemarin kan kelompok kami sudah menonton video, jadi kami perhatikan itu di video itu dokter keluarga di Amerika itu kan keuntungannya sangat terlihat. Yang pertama kan mereka tidak hanya sebagai gatekeeper, tapi mereka juga setelah terjadi kayak perujukan ke spesialis, tapi dokter keluarga tersebut masih memegang peran, maksudnya masih memegang pasien tersebut itu loh, masih di follow up. Nah, apakah di Indonesia juga ada seperti itu atau hanya berperan sebagai gatekeeper, jadi cukup merujuk ke spesialis habis itu tidak di follow up. Terus yang kedua kan keuntungan di Indonesia ini kan rasanya kayak belum terlihat gitu ya, keuntungan jadi dokter keluarga. Jadi saya menanya keuntungan sebenarnya di dokter keluarga di Indonesia. Terima kasih. Ya, alur rujukan dan rujukan balik saya kira dokter bisa menjelaskan yang realitasnya sekarang ini dan idealnya. Kemudian yang kedua, apa sih keuntungannya menjadi dokter keluarga? Mungkin dokter Pramudi bisa menjawab ini. Ya, yang pertama mungkin dokter Lina dulu. Jadi gini, tipikalnya pasien itu ada beberapa macam. Ada yang hospital minded, jadi apa-apa pengennya langsung ke rumah sakit seperti itu. Kemudian ada juga yang memang dia enggak usah ke rumah sakit, saya cukup ke puskesmas saja atau di layanan primer saja. Kemudian ada yang pasien memang itu membutuhkan untuk dirujuk
ke rumah sakit. Misalnya pada pasien-pasien yang membutuhkan operasi atau membutuhkan penanganan lebih lanjut untuk penyakitnya, misalnya penyakit kronis yang kita di puskesmas mungkin tidak bisa melihat fungsi ginjalnya, urium kreatinin. Nah, itu kita memang harus merujuk ke rumah sakit. Tetapi sebagai dokter keluarga, kadang kita mengalami beberapa kendala. Pertama, misalnya pasien yang hospital minded tadi itu, kita harus ngalang-ngalangi, ibaratnya menghalang-halangi dulu. Kita lihat dulu pasien ini memang perlu dirujuk apa enggak. Ya, itu cara berkomunikasi kita dengan pasien itu penting. Jadi tidak semua pasien minta dirujuk itu kita kabulkan. Kita lihat dulu permasalahannya apa. Kalau misalnya itu masih dalam wilayah penanganan di dokter layanan primer, nanti kan kalau di undang-undang, kalau di kompetensi SKDI itu ada 144 diagnosa. Sudah tahu? Nanti dibuka ya, Dek ya. Nah, itu yang harus kalian kuasai benar. Dari pasien 144 diagnosa itu, dokter keluarga harus bisa menangani itu. Kalau itu bisa ditangani dokter keluarga, kenapa harus kita kirim ke rumah sakit, kita rujuk? Ya, itu yang pertama. Kemudian pada saat kita memang harus merujuk ke pasien, sebagai dokter keluarga kita tidak boleh langsung memberikan, oh ya ibu saya rujuk, saya kasih pengantar, dah pergi sana. Enggak seperti itu juga. Tapi kita jelaskan dulu kepada pasien, Bu, ini alasan kita merujuk pasien tuh kenapa? Ya. Kemudian yang kedua, mungkin setelah kita memberikan, pada saat kita memberikan rujukan, kita juga mengedukasikan kepada pasien kira-kira nanti di rumah sakit itu akan dilakukan pemeriksaan apa saja. Seperti itu. Jadi kita ibaratnya kayak nyangoni pasien gitu loh, Dek. Nyangoni pasien, penyakit ibu itu, bapak ibu itu pasiennya seperti apa, kira-kira nanti terus di rumah sakit itu akan dilakukan apa. Jadi jangan sampai kita memberikan rujukan ke rumah sakit atau ke spesialis tanpa memberitahukan, tanpa memberikan sangu apa-apa kepada pasien. Pasiennya kan bingung, karena dari pengalaman beberapa pasien cerita balik lagi ke puskesmas atau ke dokter keluarga, saya tanya, ibu sakitnya apa? Saya nggak tahu, loh dokternya nggak bilang apa-apa, nggak bilang apa, pokoknya ini lanjut aja obatnya diminum. Nah seperti itu. Ya, jadi kembali lagi ke masalah edukasi dan komunikasi kita kepada pasien itu sangat penting. Kenapa? Karena nanti biasanya pasien misalnya sudah kita rujuk ke rumah sakit, nanti pasti datang lagi. Apalagi yang BPJS kan harus butuh rujukan untuk kunjungan berikutnya ke rumah sakit. Itu pasti cerita. Dari situ dia mulai cerita macam-macam tentang penyakitnya, kemudian apa saja yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit seperti itu. Mungkin itu, dokter. Penyakit yang harus dirujuk balik. Jadi itu termasuk penyakit-penyakit kronis seperti asma, PPOK, kemudian diabetes mellitus, hipertensi. Bahkan di situ saya baca ada skizofrenia dan lupus. Itu juga harus dirujuk balik. Karena maintenance dan segala macamnya tidak harus dilakukan di rumah sakit. Kemudian ketika saya mengobservasi ya teman-teman yang sudah mau oski kompre ya, kompre yang sudah mau masuk koas, dari 10 orang, dari 10 mahasiswa itu 9, kebetulan waktu itu diagnosisnya hepatitis. 9 itu mengatakan bahwa Pak, ini diagnosisnya ini, Bapak harus saya rujuk ke rumah sakit titik gitu. Tapi ada satu mahasiswa ketika dia mau merujuk dia bilang gini, Pak, ini diagnosisnya begini, Bapak harusnya tirah baring, bed rest. Menurut Bapak, apakah Bapak bisa bed rest total di rumah? Ataukah akan terganggu oleh keluarga dan sebagainya? Kalau Bapak merasa terganggu, maka Bapak harus bed rest di rumah sakit. Kalau nanti Bapak di rumah sakit tidak akan saya rawat lagi, tapi yang merawat Bapak adalah spesialis penyakit dalam. Jadi di sini jelas bahwa kenapa sih dia harus dirujuk, dia hepatitis, dia harus tirah baring. Tirah baring itu kalau di rumah tidak bisa, harus di rumah sakit. Kalau di rumah sakit yang merawat bukan lagi dokter puskesmas, tapi penyakit dalam. Jadi tidak sekedar Pak ini Bapak hepatitis, nanti saya rujuk ke penyakit dalam ya gitu. Kayak dilempar gitu loh. Kayaknya kalau ke penyakit dalam tuh semua masalah selesai. Padahal enggak gitu. Jadi ada satu teman Anda, kakak kelas Anda yang bagus sekali, dia bilang karena Bapak harus begini, Bapak begini, maka nanti kalau di rumah sakit Bapak akan dirawat bukan oleh saya tapi oleh spesialis apa gitu. Sehingga jelas bahwa Anda itu perannya tidak melempar pasien ke rumah sakit. Karena nanti kalau dia sudah sembuh dia akan kembali lagi ke Anda. Dan kemudian saya harus menyampaikan ada satu informasi yang sangat penting. Dari teman-teman yang sekarang ini jumlahnya berapa ini ya, satu ruangan? 200 ada? Nggak sampai, 100 berapa? Total, kalau yang totalnya beneran 200.
220 ya. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman cita-citanya sekarang ini dan seperti cita-cita saya dulu juga ketika menjadi mahasiswa, pasti semuanya ingin jadi spesialis. Tidak ada satupun yang ingin jadi dokter puskesmas. Tapi statistik menunjukkan 80% dari Anda semua ini sekarang akan menjadi dokter di layanan primer. 80% dari Anda. Jadi sebenarnya hubungan kita ini harusnya sangat dekat. Kita artinya dengan teman-teman dari kedokteran keluarga dan adik-adik yang nantinya 80% dari Anda itu akan menjadi dokter yang di layanan primer. Jadi belajarlah dari sesi ini. Baik, tadi pertanyaannya sudah terjawab. Ada satu yang belum ya. Yang pertanyaan kedua ya. Apa keuntungan? Apa keuntungan dok menjadi dokter keluarga ya? Silahkan dokter Pramudi. Ya, saya tuh sudah mengalami transformasi dari acara dulu, kemudian yang baru sekarang ada dokter keluarga. Karena sebagian besar ini mungkin anak-anak saya ya, dan anak saya juga ada yang, anak saya masuk di FK juga di sini, adik kelas Anda. Sebetulnya dokter Anda milih mana? Spesialis atau dokter keluarga tapi penghasilannya kayak spesialis? Tantangannya kan di situ. Dokter keluarga tapi gajinya kayak spesialis. Milih mana? Kalau saya milih dokter keluarga, dokter spesialis itu berat kok, stresnya berat, lebih berat. Dokter keluarga itu jauh lebih ringan stresnya, tapi jauh lebih sulit betul. Karena kita pengetahuannya sedikit-sedikit tapi banyak itu. Kalau spesialis itu satu tapi mendalam gitu loh. Kita tuh sedikit, kita harus tahu kulit, harus tahu mata, walaupun sedikit-sedikit, tapi semua. Tapi kalau dokter mata ya taunya mata saja. Dia sudah lupa pelajaran kulit, ngobati jerawat, udah lupa. Kita masih bisa ngobati jerawat, gitu. Dan kompetensinya ada, dokter umum itu ada di 144 malah 155 dengan gigi itu 90% penyakit itu di tangan dokter umum sebetulnya, 10% tinggal ke spesialis, yang 90% di tangan Anda semua ya. Tadi pertanyaannya kembali keuntungan ya. Saya ngalami zaman saya praktek mulai 87, mungkin ada yang semua belum lahir ini 87 ya, praktek 87 mungkin dokter juga belum ya, sudah enggak, maksudnya belum sekolah. Ya tahun pertama ya. 87 sudah praktek sampai sekarang ya. Ya. Saya memahami bahwa seorang dokter GP ya, dokter umum itu selalu mendapat ejaan. Kalau misalnya gini, ejaannya mudah gini. Kalau kenalan toh, kerja di mana? Dokter di mana? Dokter Puskesmas. Oh, dokter Puskesmas toh, gitu loh. Ya. Yang tanya tuh bilang begitu. Oh, dokter Puskesmas toh. Seolah-olah itu kayaknya rendah banget. Tapi ya itu proses. Saat ini prosesnya sedang menuju ke spesialis. Tapi saya juga enggak terlalu optimis banget karena dapat tentangannya dari spesialis. Contohnya ya, kita mau jujur aja, banyak spesialis yang masih ngemut pasiennya nggak dirujuk balik itu dokter Mora. Jadi masih ada berapa teman sejawat bilang tak rujuk hilang pasienku, cuman nggak dibalikan ke kita, nggak ada rujuk baliknya. Ada mungkin Bu Mora tahu ya, itu ada beberapa dokter yang begitu. Karena nggak dirujuk balik. Harusnya rujuk balik. Tapi sekarang syukurlah Bu Mora sekarang ada perubahan aturan BPJS sekarang membolehkan dokter umum langsung mengobati. Syaratnya pasiennya suruh ke BPJS masuk program Prolanis langsung kembali kita obati langsung. Syaratnya misalkan DM, hipertensi, penyakit jantung yang tanpa komplikasi, jadi tanpa compelling factor. Jadi misalnya hipertensi murni esensial tanpa penyakit tambahan, misalkan apa-apanya ya, nggak ada aritmi, misalkan nggak ada apa gitu, oke, itu masih kita bisa obati. Dan kita kasih obat sebulan langsung. Nah, keuntungan sebagai dokter layanan primer sebetulnya sudah nampak saat ini. Saya merasa terbantu sekali. Zaman dulu saya fight mati-matian untuk ngerebut pasien, ya enggak rebut ya, tapi ngerebut ya. Ngerebut zaman saya dulu ngerebut dari siapa? Perawat. Saya praktek awal itu perawat-perawat lebih laris dari dokternya. Sekarang itu masih ada tuh perawat yang lebih laris dari dokternya. Kalau sampai perawat laris dari dokternya itu sebetulnya yang salah siapa? Dokternya. Perawat coba lihat ya, perawat tuh. Kalau pasien datang salaman dulu dia. Selamat pagi Bapak Ibu gitu. Bapak atau Ibu. Ada nggak dokter itu kamu disalamin dulu? Nggak ada. Coba kamu sakitnya apa? Berapa hari? Berapa lama?
sudah berobat ke dokter lain belum? Nah gitu pertanyaannya kan gitu, langsung begitu. Itu banyak dokter yang begitu. Enggak, kita harusnya ramah pada pasien. Selamat pagi, sambil jalan aja kita sudah lihat, ini kira-kira sakit apa ini ya, jalan dengan, wah ini mungkin asma ini, kita sudah bisa mendiagnosis. Pasien itu sambil jalan aja kita sebagai dokter yang sudah pengalaman harus bisa lihat, ini diagnosisnya kira-kira apa. Atau jalannya gini-gini, wah ini rheumatoid arthritis ini mungkin udah ya. Sambil jalan itu harusnya kita bisa mendiagnosis. Keramahan seorang perawat itu harus kita ambil, jangan kita musuhi, kita ambil. Dokter senior lebih laris harus kita lihat. Saya ingat sekali dulu dokter, ya sekarang sudah meninggal dokternya itu, kenapa laris? Ternyata dia sampai ramah, dia kalau dipanggil sewaktu-waktu dia datang ke rumah pasiennya. Waktu itu tahun-tahun itu. Walaupun sekarang saya sudah mulai melimitasi karena saya usianya sudah cukup banyak, saya kalau dipanggil ya junior saya. Karena saya saat ini klinik saya mengerjakan 11 orang dokter. Saya punya 11 orang dokter sebagai pekerja di klinik saya ya. Seorang spesialis nggak ngerjakan dokter lain, benar nggak? Iya, saya ngerjakan 11 orang dokter, 8 perawat, 5 bidan. Ada TU-nya, ada petugas bersih-bersihnya, ada petugas gizinya yang memberi makan, ada fisioterapinya, kira-kira 30 orang yang bekerja ke saya. Membuka lapangan kerja, harusnya Manda lebih berbangga pada saat itu. Kemudian kembali benefitnya pasti ada. Kalau Anda mempunyai pangsa pasar yang cukup tinggi, Anda mempunyai benefit pasti. Hitung-hitungan sederhananya begini. Kalau Anda misalkan punya 5.000 kapitasi ya, 5.000. Anggil kata nggak klinik ya, cuman 8.000. Saat ini pemerintah baru bayar 8.000, tapi jangan kecil hati. Sebentar lagi iuran BPJS mau dinaikkan, ya kan? Kabarnya mau dinaikkan. Siapa tahu kita dapat 20.000 gitu ya. Nah, sekarang 8.000 dulu per pasien. Sakit nggak sakit diborongkan. Yang sakit 20%, berarti kan 5 kalinya. Berarti kalau seorang berobat ke tempat kita, itu kita dibiayai 40.000 all in termasuk obat. Cukup nggak 40.000? Sangat-sangat cukup. Anda kalau pakai pengobatan rasional, kira-kira butuhnya 5.000 sampai 10.000 untuk obat. Rasional. Jangan terlalu banyak obat. Kalau batuk pilek hari antibiotik salah, nggak boleh antibiotik langsung. Itu dibuktikan dulu, betul nggak dia ada infeksi di situ. Kalau nggak ada ya simptomatik aja. 20% itu 20% yang sakit itu kira-kira dibiayai 40.000. Anda punya satu pasien dengan 25.000 fee, 30.000 sampai 25.000 fee untuk Anda. Sangat layak menurut saya saat ini. Masih layak. Satu pasien. Kalau spesialis di Jogja nggak tahu berapa, 50.000 ya sekarang ya. Ya 50.000. Ada yang mungkin yang kardiologis 75 mungkin misalkan. Tapi dia fee for service. Kalau kita itu dianggap fee for service, kita 25.000, sangat layak untuk seorang dokter. Ya. Itu aja mungkin Bu Murah. Terima kasih. Dokter layanan primer itu sebagai koordinator layanan kesehatan, dia akan bekerja sama dengan seluruh tenaga kesehatan yang ada di layanan primer. Dia merupakan manajer kliniknya, dia bisa memperkerjakan dokter yang lain juga, dan dia kemudian akan berhubungan dengan spesialis yang ada di rumah sakit. Jadi sebenarnya koordinator dari si pasien ini siapa? Adalah dokter layanan primer. Karena mereka yang kemudian memutuskan ini harus dirujuk, ini harus tidak dirujuk, bisa saya tangani, ini harus saya kirim ke konseling gizi dan sebagainya. Jadi itu memang saya kira signifikansi dari keterangan Dr. Pramudi. Dan berkali-kali tadi kita sebutkan ya 80%, 90%. Kenapa? Karena kenapa sih 80% dari teman-teman pasti akan menjadi dokter yang bekerja di layanan primer? Karena 80% dari masalah kesehatan itu bisa ditangani di layanan primer. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada bagan ya Ecology of Medical Care, nanti mungkin di akhir saya tunjukkan. Kalau ada 1.000 orang yang ada di populasi, itu 800 orang mengeluh kalau mereka punya masalah. Jadi misalnya 800 orang itu ada yang mengeluh pusing, ada yang mengeluh pegal-pegal, ada yang mengeluh sakit gigi dan sebagainya. Tapi dari 800 orang yang mengeluh itu hanya 200 sekian
yang kemudian wah saya memang harus ke dokter nih gitu. Jadi hanya 200 yang berkunjung ke dokter. Dari 200 itu ada sekian yang masuk lewat UGD, ada sekian yang masuk ke poliklinik dan sebagainya. Kemudian dari 200 itu hanya 25 orang kira-kira yang memang memerlukan perawatan rujukan ke rumah sakit. Dan dari 25 orang itu hanya 1 yang perlu perawatan rujukan ke rumah sakit tersier. Itu ekologi itu sudah dipelajari, penelitiannya sejak 1900 sekian, diulang lagi 1920, kemudian diulang lagi 1964, dan yang terakhir 2001. Jadi kenapa 80% akan menjadi dokter layanan primer? Karena masalah kesehatan itu 80% ada di tingkat primer. Jadi memang jumlah spesialis di rumah sakit itu hanya 20% dari total populasi dokter. Itu yang kita butuhkan. Dokter Ica mau menambahkan? Tadi yang pertama soal care koordinator ya. Kalau di rumah sakit ya, walaupun dipegang oleh para spesialis ya, tetapi kalau ada care koordinator seperti ini ya, itu akan sangat memudahkan. Ya, misalnya begini, seorang pasien dia nanti harus misalnya penyakit dalam gitu ya, pasien penyakit dalam gitu ya. Nah, kemudian dia harus rujuk ke mata, kemudian ke THT, ke saraf misalnya gitu ya. Nanti dapat obat, polifarmasi segala macam. Ini kan dokternya sendiri-sendiri memberikannya. Ya, padahal ini pasien dengan dengan beberapa penyakit komorbiditas misalnya begitu ya. Dia sendiri seperti kebingungan dengan menderita beberapa penyakit, tapi dokternya ini sendiri-sendiri bekerjanya, tidak berkomunikasi satu dengan lainnya. Nah, kalau ada seorang dokter keluarga yang sebagai care koordinator yang mengkomunikasikan ini tadi beberapa spesialis yang lainnya, dan juga mengatasi ketakutan, kekhawatiran dari pasien ini. Ingat loh, 80% penyakit itu ada landasan emosinya. Siapa yang akan mengatasi ini kalau nggak dokter keluarga? Nah, seorang dokter keluarga dia bukan hanya melakukan ini ya sebagai care koordinator, dia juga ada prinsip personalnya ya. Walaupun dia sudah dirujuk di sana, tetapi tetap ada personal care, dia akan tetap memantau ininya karena ada kedekatan secara emosi di sini gitu. Seorang dokter keluarga biasanya melakukan seperti itu. Jadi untuk menambahkan yang pertanyaan yang pertama, kemudian yang saya ingin menambahkan yang soal pertanyaan kedua, apa keuntungannya ya? Ya ini karena kita memang masih baru dikenalkan, masih masa transisi, karena selama ini sudah sangat salah kaprah yang ada di Indonesia. Jadi seorang dokter umum itu benar-benar kelas 2 ya, profesi yang kelas 2 ya, di tengah-tengah para dokter lainnya, dan itu sebenarnya opini seperti itu memang dibangun oleh para dokter yang lainnya ya, dokter spesialis di sini ya. Seakan-akan dokter umum itu dokter yang belum selesai pendidikannya. Jadi seperti itu, dibuat seperti itu. Lalu kemudian juga di masyarakat, oh iya akhirnya terbangun gitu. Kalau belum ke dokter spesialis kayaknya belum prestis deh gitu. Karena itu yang terbangun. Padahal itu yang suatu hal yang salah sebenarnya, salah kaprah ya. Dan seringkali kalau dokter spesialis, pasien datang ke seorang dokter spesialis, kemarin pergi kemana? Itunya dokter umum. Oh, dokter umum sih, gitu ya. Jadi memang sangat direndahkan seperti itu. Nah, kedepannya itu kan harapannya kita akan terbangun supaya ininya benar-benar sama, ya. Jadi sama statusnya itu. Nah, Anda tahu nggak? Kalau di banyak negara, ya, tadi soal status, kemudian juga soal gajinya, income-nya. Di banyak negara, karena kerja dari seorang dokter layanan primer itu benar-benar membantu kerja pemerintah menguatkan layanan primernya, karena memang menurut statistik 80% penyakit itu bisa diselesaikan di layanan primer, sehingga memang kerja dari seorang dokter layanan primer itu benar-benar sangat penting, sangat dibutuhkan, dan itu membantu pemerintah untuk menguatkan sistem kesehatannya. Nah, di banyak negara seperti di Inggris, di Australia, seorang dokter yang bekerja di layanan primer diberikan insentif yang sangat besar. Anda tahu nggak? Di Australia, karena kemarin saya juga tugas belajar di Australia, cukup lama di sana, saya tahu persis, dan itu jelas di bukunya. Saya tadi lupa mau bawa supaya Anda bisa lihat sendiri ya angkanya. Seorang dokter GP di sana diberikan gaji oleh pemerintah Australia sekitar 2,9 M per tahun. Karena menurut pemerintah Australia kerja mereka sangat berat, ya, memberikan pelayanan holistik komprehensif di komunitas dan membantu pemerintahnya tadi sebagai gatekeeper.
Tidak semua pasien tuh langsung dirujuk ke para spesialis sekunder tadi di rumah sakit. Jadi benar-benar menguatkan sistem kesehatannya, sangat cost efektif. Jadi seperti itu. Nah harapannya kita ke depan nanti juga, ini namanya juga masih awal ya, masih tertatih-tatih kita, tapi harapannya nanti seperti itu, gitu ya. Jadi ini profesi yang menjanjikan. Ya. Terima kasih Dr. Ica. Pertanyaan dari, ya silakan. Tadi kan ada formal training. Nah, itu setelah kita dokter umum sudah menerima formal training, apa kita bakal jadi spesialis keluarga atau dokter layanan kesehatan primer? Nah, terus selanjutnya kita di sini kan berpendidikan mau jadi dokter. Nah, sebenarnya kita ini nanti mau diarahkan menjadi dokter umum yang tadi GP, apa dokter layanan kesehatan primer, apa dokter spesialis keluarga. Kalau emang itu sama, 3 yang tadi saya tanyakan itu, berarti kita setelah nanti jadi dokter masih harus menjalani spesialis family medicine, apa gimana? Ya, sudah. Makasih. Dek, pertanyaan Anda memang menunjukkan kebingungan Anda ya. Dan juga mungkin kebingungan kita semua di sini. Sebenarnya sama, dulu kita juga seperti itu gitu ya. Tetapi setelah kita belajar dari luar ya, kebetulan memang pendidikan saya untuk masternya adalah Master Family Medicine di Filipina. Kemudian setelah itu dapat tugas belajar beasiswa dari mengambil PhD di Australia untuk general practice. Nah, ini tadi itu aja sudah berbeda ya istilahnya. Di Filipina itu namanya Family Medicine, Master of Family Medicine. Di Australia saya PhD di General Practice. Nah, ini saya ingin menjelaskan ini supaya tidak terjadi kebingungan di antara kita semua. Tadi sebenarnya sudah sangat jelas dijelaskan oleh Dr. Mora. Tapi mungkin karena bagi kita itu bagaikan angin gitu ya. General Practice, layanan primer, spesialis keluarga itu kayak angin wud gitu ya. Karena memang itu yang dibangun di Indonesia itu seakan-akan tidak ada, tidak eksis gitu loh. Kita biasanya begini, ini sekaligus saya ingin menunjukkan betapa salah kaprahnya pendidikan dokter yang ada di Indonesia ya. Oke, jadi nanti ini Anda sekarang kan saat ini sedang menjadi mahasiswa kedokteran ya, betul nggak? Di tahun kedua ya. Nanti Anda lulus itu kira-kira namanya apa ya Anda nanti? Anda lulus nanti dari fakultas kedokteran, Anda lulus sebagai apa? Anda lulus sebagai apa? Anda lulus sebagai apa nanti? Lulus setelah Anda maksudnya S1 ini kemudian nanti profesi. Anda lulus sebagai apa namanya? Nah, ada yang mengatakan dokter, ada yang mengatakan dokter umum. Nah, di sini ya. Di sini karena kita sudah dibangun kalau Anda lulus sebagai dokter, nanti dari FK ya yang ada di seluruh Indonesia ini Anda nanti lulusnya sebagai kebanyakan jawabnya dokter umum. Karena Anda merasa kalau baru belum sekolah spesialis Anda dokter umum, nanti kemudian sekolah spesialis baru nanti itu yang dokter beneran, begitu tampaknya yang terbangun gitu ya. Oke, nah di sini ya, ini supaya kita semua sama persepsinya. Kalau nanti Anda lulus nanti, itu Anda lulus sebagai dokter atau medical doctor atau basic medical doctor. Ini harus kita pahami semua, dokter loh ya, dokter, basic medical doctor, medical doctor. Itu istilah harus kita samakan ini. Nah, masalahnya di Indonesia begitu Anda lulus sebagai dokter ya, itu pun sekarang sudah agak lumayan. Dulu Anda lulus sebagai dokter, tiba-tiba langsung ujuk-ujuk langsung boleh praktek di layanan primer. Dulu zamannya kita ya, kita semua ya, Dr. Mora juga. Jadi lulus itu langsung boleh praktek di layanan primer ya, sebagai dokter umum ya, tidak ada tambahan trainingnya. Padahal kita belum tentu selama koas itu dapat cukup ya, skill kompetensi yang cukup untuk melakukan itu. Dan lagi belum ada intensif zaman itu, ya enggak? Kita belum ininya masih kadang-kadang ketemu pasien dalam satu rotasi aja cuma 2-3, tiba-tiba nanti sudah langsung pegang pasien, pegang nyawa pasien. Bayangkan Anda lulus gitu ya. Nah kalau sekarang sudah lumayan, sudah ada intensif, tapi Indonesia pun juga nawar. Di negara manapun intensif itu biasanya 2 tahun. Indonesia 4-5 tahun ini sudah mulai, tapi itu masih nawar hanya 1 tahun gitu. Nah ini mestinya nggak boleh langsung praktek, tapi sudah agak lumayan, ini sedikit-sedikit sudah mulai diperbaiki. Nah kemudian ya kalau benar-benar mau praktek dalam primer tadi belum cukup tadi ilmunya, sehingga ada formal training gitu. Nah
ini yang sedang berusaha diperbaiki, tapi memang mengubah suatu hal yang salah yang sudah menjadi norma yang ada di Indonesia itu susahnya minta ampun. Di banyak negara pun juga melewati proses ini, tapi mereka sudah sangat well established. Di misalnya Malaysia ya, Malaysia aja melewati proses ini tuh tahun 90-an. Sekarang dokter-dokter ya bekerja di layanan primer di puskesmasnya di Malaysia untuk bisa menjadi seorang spesialis dokter keluarga itu pendidikannya 4 tahun loh kalau di Malaysia. Tambahannya loh yang maksud saya, tambahannya. Nah, di beberapa negara lainnya 3 tahun, di Vietnam 2 tahun, di Malaysia 4 tahun. Tambahannya setelah lulus menjadi dokter. Karena tadi ada ilmunya sendiri. Tadi untuk memahami seorang pasien secara keseluruhan gitu. Nah, di Indonesia karena sudah salah tadi, ya salah kaprah gitu ya. Sudah itu yang begitu lulus boleh langsung praktek gitu ya. Nah, itu yang sedang berusaha dibetulkan, yang itu memang tidak mudah, tapi nggak apa-apa, kita namanya sedang berjuang. Nah, balik ke itu tadi ya, ke pertanyaan Anda ini yang bertanya sekarang sedang ngobrol kayaknya ya. Oke, supaya tolong didengarkan ya Dek ya, supaya nggak tambah bingung tadi gitu ya. Nah, tadi ada istilah general practitioner, ada istilah dokter keluarga. Ini istilah di seluruh dunia, di internasional, yang istilah yang biasa dipakai itu 2 ya, untuk dokter yang bekerja di layanan primer. Kalau enggak family doctor atau family physician, satunya lagi general practitioner. Di banyak negara itu sudah mengganti istilah GP menjadi family doctor atau family physician. Ya, Amerika, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, ya, di Eropa, di negara-negara di Afrika itu mereka menggunakan istilah itu. Ya, tapi untuk Inggris dan Australia, walaupun ada tambahan trainingnya, ada tambahan formal trainingnya, mereka tetap menggunakan istilah GP karena bisa jadi itu juga terkait dengan dulu kolegiumnya mereka itu yang meresmikan adalah kerajaan ya, raja, namanya The Royal College of General Practitioners, itu untuk di Inggris. Di Australia, The Royal Australian College of General Practitioners, itu kan sudah bertahun-tahun dianukan oleh raja gitu ya, kan nggak mungkin mau mengubah itu. Nah, jadi ketika di banyak negara lainnya mereka revitalisasi istilah menjadi family doctor, family physician, tetap 2 negara itu, Inggris dan Australia, karena mereka masih negara mengacu ke ini ya, kerajaan, mereka tetap menggunakan istilah GP, general practitioner. Sehingga tolong jangan dibedakan ini kalau istilah yang ada di luar, karena di semua dokumen resmi dari WONCA itu organisasi dokter keluarga sedunia, itu selalu disebutkan istilah family doctor, track gitu ya, garis miring, general practitioner, selalu begitu. Jadi itu dua istilah yang berbeda tetapi maknanya sama karena ada formal trainingnya gitu. Spesialis dokter yang di layanan primer. Paham nggak sejauh ini? Paham ya? Nah, untuk ilmunya itu juga begitu. Ilmunya family medicine seperti kalau yang saya ngambil di Filipina tadi, itu karena dia mengacu Amerika, family medicine, atau garis miring lagi di dokumen resmi juga begitu, selalu general practice seperti halnya di Australia dan di Inggris. Ilmunya itu general practice. Kalau dokternya tadi gimana? Family doctor atau family physician, garis miring GP, general practitioner. Kalau ilmunya family medicine, garis miring general practice. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang kalau di Indonesia, nah itu tadi ya. Di Indonesia kenapa ada istilah keluar dokter layanan primer? Ini makanya sekaligus mumpung di forum yang sangat besar ini gitu ya. Ini kalau saya kemana-mana mengajar itu juga selalu saya terangkan ini supaya kita sama persepsinya ya. Nah, di Indonesia keluar istilah DLP, dokter layanan primer ya, karena ada beberapa orang yang memang ada sedikit alergi dalam tanda kutip dengan istilah dokter keluarga. Panjang ceritanya, tapi intinya mereka tidak mau menggunakan istilah dokter keluarga, padahal itu adalah istilah resmi dipakai di dunia internasional. Anda klik aja family doctor, family physician, keluar semua ininya ya gitu. Nah, karena akhirnya mereka minta pakai istilah, jadi ada beberapa pihak di Indonesia yang tidak menyukai kata dokter keluarga, mereka menggunakan istilah yang netral katanya, akhirnya dipilih dokter layanan primer. Tetapi coba kalau sekarang ada yang pegang laptop, di googling ya, istilah primary care physician, begitu Anda Google, itu yang keluar nanti dari Wikipedia dulu ya. Kita tahu Wikipedia itu validasi referensinya
dipertanyakan, tapi nggak apa-apa. Untuk pertama kali paling enak memang Wikipedia. Tapi di situ Anda bisa lihat ada definisinya sama seperti dokter keluarga general practitioner. Tapi di situ ada keterangannya. Istilah ini banyak dipakai di Amerika Serikat. Istilah primary care physician, dokter layanan primer. Nah sekarang masalahnya di Amerika Serikat istilah primary care physician atau dokter layanan primer itu diperebutkan atau dikerjakan bersama-sama oleh 4 spesialis. Itu Bu Mura sangat paham karena kemarin tahun lalu ya 6 bulan di Iowa ya, sangat paham sekali di situ. Di sana istilah primary care physician, saya ulangi lagi ya, istilah primary care physician atau dokter layanan primer diperebutkan atau dikerjakan bersama-sama oleh 4 spesialis. Apa saja itu? 1 family doctor, 2 dokter penyakit dalam, yang ketiga dokter anak, kemudian yang keempat dokter obgyn. Duh, jadi bingung lagi. Ya, ya. Oh, kemudian psikiatri juga ya. Kalau psikiatri itu sangat mungkin karena holistik dia ya, gitu. Tapi yang sering 4 itu tadi ya, gitu. Lalu ada tambahannya psikiater, gitu. Ya. Jadi itu tadi. Jadi sebenarnya kenapa kita pakai istilah DLP ya itu tadi ya. Tapi yang penting kita tahu bahwa dasar ilmunya adalah apa? Ilmunya dari DLP tadi apa? Family medicine atau general practice. Paham? Jadi tadi gimana? Ini akan menjadi apa? Akan menjadi begini, menjadi sudah begini, jelas ya. Jadi nanti harapannya ke depan kalau dokter yang bekerja di layanan primer memang ada formal trainingnya 2-3 tahun di bidang ini apa family medicine untuk menjadi seorang dokter layanan primer di Indonesia. Paham ya? Kita masih bingung? Ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit, di Amerika itu mereka tidak mengenal sistem gatekeeper. Jadi Amerika itu merasa mereka negara besar, semua masalah kesehatan primer ini ada 80%. Kalau semuanya dikerjakan oleh dokter keluarga, kasihan juga gitu. Jadi mereka 4 spesialisasi tadi sebenarnya dengan psikiatri juga, itu mereka merasa ini harus kita kerjakan bersama-sama nih. Jadi di Amerika tidak ada sistem gatekeeper. Tapi di Indonesia kita pakai istilah primary care doctor, tapi kita juga ikut sistem gatekeepernya Eropa, Inggris dan Australia. Jadi itu bedanya. Ya, ada tambahan? Dokter umum yang sekarang itu berarti yang sudah ada sekarang itu juga nanti bakal ada formal trainingnya juga. Ya, jadi teman-teman harus tahu ada undang-undang pendidikan kedokteran. Jadi ada undang-undang BPJS tentang universal coverage. Kemudian ada Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tahun 2013. Di situ istilahnya ada 3, 1 dokter layanan primer setara spesialis, disebutkan begitu, dan 1 lagi dokter spesialis. Jadi sebenarnya dokter umum itu tidak ada di mana-mana. Kalau Anda lihat undang-undang praktik kedokteran, undang-undang Dikdok dan semua aturan tuh nggak ada istilah dokter umum. Itu hanya istilah awam sendiri yang tidak jelas ini. Jadi dokter layanan primer dan dokter spesialis. Yang sebenarnya dokter layanan primer juga spesialis tapi di bidang family medicine. Nah nanti teman-teman kalau lulus itu sebenarnya terserah kalian. Pertama, saya mau jadi dokter tapi mau jadi istri dari seseorang. Nggak bekerja itu juga bisa. 1. 2, saya cuma mau jadi sarjana kedokteran, nggak mau jadi dokter karena saya senang meneliti, juga bisa. Saya mau jadi dokter, kemudian mau mengembangkan klinik, tapi saya nggak mau kerjasama dengan BPJS, saya mau karena klinik di daerah terpencil pasiennya banyak, out of pocket itu besar, ya dokter Pramudi, ya itu juga bisa. Jadi itu terserah kalian. Kemudian kalian jadi dokter, tapi tidak mau meneruskan pendidikan ke dokter layanan primer atau ke spesialis, tapi mau bekerja di kliniknya orang lain, kliniknya dokter spesialis itu bisa, misalnya mau membantu Prof. Teguh di klinik onkologi bisa, mau membantu dokter Hasto di klinik Semar bisa, mau membantu saya di klinik Korpagama juga bisa gitu. Jadi dokter bisa praktek tapi tidak menjadi penanggung jawab dari sebuah klinik. Kemudian pilihan terakhir adalah Anda harus memilih mau jadi spesialis yang mana. Senang di rumah sakit dengan hanya ketemu 1 organ saja, karena mungkin memang saya senang banget mau jadi dokter mata karena saya tidak mau ada orang buta misalnya. Ya itu bisa, Anda jadi dokter mata.
Tapi yang satunya mungkin saya senang merawat orang dengan banyak variasi. Saya senang ketemu anak kecil, saya senang ketemu orang dewasa, saya senang ketemu remaja, saya senang ketemu orang tua. Nah, itu adalah menjadi dokter layanan primer. Jadi jangan dikira teman-teman kemudian waduh aku nanti harus apa, harus jadi ini, jadi itu, enggak. Jadi jangan merasa bahwa Anda kemudian dikungkung untuk harus jadi apa, enggak. Cuma tadi saya bilang secara statistik 80% dari Anda akan bekerja di layanan primer. Ya, oke. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari kelompok lain. Saya dari kelompok 11. Pertanyaan pertama, seberapa urgent sih keberadaan dokter keluarga family medicine di Indonesia saat ini? Yang kedua, bisa tolong dokter ceritakan sistematik home visitnya itu seperti apa? Misalnya apa syarat kita melakukan home visit, pasien apa saja yang harus kita lakukan home visit dan seterusnya. Terima kasih. Sangat urgent ya. Karena selama ini yang ada di Indonesia kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah sangat salah. Dan alhamdulillah pemerintah cukup sadar bahwa selama ini yang mereka menguatkan secondary care, kebijakan yang sangat salah itu ya sudah terlalu jauh ya. Nah, di yang terakhir ini ya, dan moga-moga masih tetap seperti itu harapannya ya. Jadi saat ini pemerintah cukup sadar bahwa harus dikuatkan primary care-nya, walaupun sudah sangat terlambat ya kalau dibandingkan negara-negara lain. Kenapa bisa terlambat? Anda bisa lihat dari status kesehatan kita. Ketika status kesehatan kita itu dibandingkan dengan negara, nggak usah jauh-jauh, ASEAN saja ya, itu kita bisa terlihat bahwa kita negara Indonesia ini sangat jauh sekali status kesehatan kita dibandingkan negara-negara ASEAN. Kalau kita mengatakan status kesehatan itu apa indikatornya? Anda tahu nggak? Belum ya, ilmunya belum ya. Angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan umur harapan hidup. Nah, di Indonesia ini lagi-lagi seperti tadi kita kalah dengan Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, bahkan dengan Vietnam pun kita kalah. Kenapa kok bisa kalah? Karena semua negara tadi menguatkan primary care-nya. Karena itu hasil penelitian dan juga dari banyak penelitian ditunjukkan bahwa ketika suatu negara itu menguatkan primary care-nya, maka status kesehatannya akan sangat baik sekali. Nah, kita sudah sangat salah langkah selama ini. Ya, negara kita tidak menguatkan primary care-nya, yang dikuatkan secondary care-nya, akhirnya seperti ini. Jadi tahun 2008 WHO, ya Anda tahu kalau WHO ya, itu mengeluarkan laporan yang sangat penting sekali, menunjukkan itu dia memberikan rekomendasi ke semua negara di seluruh dunia bahwa sangat penting sekali menguatkan primary care. Primary health care now more than ever. Coba ini yang ada ininya Anda googling gitu ya. Primary health care now more than ever. Anda bisa download itu gratis. Itu ditunjukkan betapa pentingnya suatu negara menguatkan primary care. Jadi kalau ditanya urgensinya sangat urgent. Kalau kita tidak pernah beranjak untuk mulai melakukan menguatkan primary care kita dengan kebijakannya antara lain dengan BPJS ya, kemudian itu dalam pelayanannya, kemudian nanti dalam pendidikannya kita memberikan formal training untuk para dokter di layanan primer sehingga skillnya, kompetensinya kuat ya, sehingga bisa menangani 80% masalah kesehatan di layanan primer, tidak dikit-dikit merujuk, selalu seperti itu ya. Nah, ketika itu benar-benar dikuatkan, insya Allah nanti ke depannya status kesehatan kita bisa mengejar negara-negara lainnya. Gak usah jauh-jauh, dengan tetangga aja kita jauh banget dengan Malaysia, jauh sekali. Kita hanya bersaingnya dengan lagi-lagi tadi ya, apa? Myanmar, Laos, Kambodia, sama satu lagi apa tadi? Timor Leste. Sudahlah, itu aja kita. Teman kita cuman itu. Ya, yang lainnya terlalu jauh untuk mengejar. Kalau kita tidak mengatakan ini urgent, jadi sangat urgent. Paham ya? Oke, itu. Terima kasih. Kalau saya pengalaman sebagai dokter umum kemarin ya, sebelum saya mendalami tentang kedokteran keluarga, jadi kalau menurut saya teman-teman adik-adik ini harusnya bersyukur banget dapat pelajaran tentang kedokteran keluarga family medicine. Kalau zaman saya dulu tidak ada kuliah seperti ini, nggak ada tentang 7 prinsip kedokteran keluarga atau pendekatan secara holistik komprehensif pada pasien itu belum diajarkan. Jadi setelah kita lulus dari jadi dokter itu dilepas tanpa mau jadi apa itu terserah saya, terserah kita.
terserah dokter yang lulus itu mau jadi apa. Ada yang jadi spesialis, ada yang di klinik, ada yang jadi dokter di puskesmas, seperti itu. Jadi kalau menurut saya dengan adanya program DLP menuju ke arah DLP ini akan sangat bermanfaat. Kenapa? Saya merasakan sendiri manfaatnya. Dulu meriksa pasien ya sudah, periksa fisiknya aja, obat terapi, obat penyakitnya udah selesai. Kalau sekarang mungkin akan berubah sistemnya. Terus kemudian banyak manfaat yang kita akan ambil dari program DLP atau dokter layanan primer ini. Dari ilmunya pun akan berbeda. Kalau sekarang dari S1 sudah dimulai diajari, nanti pendalamannya akan mungkin akan lebih baik lagi lulusan teman-teman sekalian, karena di S1-nya sudah mendapat ilmu ini, ya. Itu mungkin. Kemudian tentang home visit. Home visit ini akan sangat penting kita lakukan sebagai dokter keluarga apabila pada misalnya kemarin ya, kalau teman-teman lihat, adik-adik lihat tuh video ada suaranya ya. Itu tentang ini pasien schizofren sebenarnya, ya. Jadi ya. Ada background. Jadi itu pasien schizofren. Pasien itu 2 minggu sebelumnya datang ke puskesmas dengan halusinasi, dengan waham, terdiagnosa sebagai F20, schizofrenia tidak terinci, ya. Kemudian pada saat kita mau refer ke rumah sakit, itu pasien dia suaminya juga sakit, sudah tua ya, itu ibunya sudah tua, suaminya juga sudah tua. Kemudian keluarganya tidak ada yang mengantar keluarganya. Jadi dia ke puskesmas pertama kali itu diantar oleh tetangganya. Naik mobil box terbuka kayak gitu. Karena rumahnya jauh dari puskesmas itu jauh, naik turun gunung dulu itu. Saya kesananya ya. Kemudian dari situ saya terapi. Kata dokter jiwa, boleh kok dokter layanan primer memberikan terapi kalau kita ini bisa mendiagnosa ini F20, kita bisa menggunakan obat-obat obat-obat untuk schizofren yang ada di puskesmas. Karena di puskesmas kita punya seperti haloperidol, klorpromazin, trihexyphenidyl, ya, kita bisa memberikan seperti itu, atau risperidon kita juga bisa. Nah, kemudian pasien ini saya berikan obat selama 10 hari. Pasien ini memang kok tidak kontrol, ya. Kalau untuk penyakit-penyakit tertentu kita punya data rekaman. Pasien schizofren penyakit jiwa yang berat kita punya rekaman. Oh ini kok pada saat harus kontrol ini nggak kontrol. Nah kemudian saya home visit ke rumah pasien itu, dan di sana memang sangat menyedihkan. Ternyata keluarganya anaknya cuma 2, satunya dia retardasi mental, kemudian yang suaminya itu petani kerja di sawah, yang anak satunya sudah berkeluarga, dia pergi bekerja. Jadi ibu ini setelah saya lakukan pemeriksaan anamnesa ulang, ini sudah membaik kondisinya. Pada saat datang puskesmas itu masih merancau, komunikasi tidak bisa nyambung. Kemudian setelah saya home visit sudah menyambung. Kemudian untuk activity daily livingnya dia sudah bisa bekerja. Kalau di sana saya nggak tahu, nggak ditampilkan dia membuat gerabah apa, tahu yang jual sate atau bukan sate ya, jadi kayak untuk pembakaran gitu dari tanah liat. Nah itu dia bisa bikin itu. Sebelum diobati dia nggak bisa bikin. Sebelum saya berikan terapi dia tidak bisa menjalankan ke aktivitas sehari-hari, tidak bisa, karena sangat kacau lah dia, hubungan dengan komunikasi dan keluarganya nggak bisa nyambung. Ya setelah diberikan obat, kemudian saya analisa dia udah mulai membaik. Nah itu alasannya nggak kontrol lagi karena nggak ada yang nganter, terus dia udah bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari itu. Tapi itulah yang mendasari kenapa kita perlu melakukan home visit. Selain kita melihat kondisi pasien sendiri, kita juga bisa melihat kondisi lingkungan keluarganya. Ya, bagaimana support dari keluarga, fungsi keluarga ini membantu penyembuhan dari pasiennya. Jadi kalau misalnya keluarganya tidak bisa kita ajak komunikasi, atau seperti pada pasien schizofren ini kita bisa libatkan lingkungan sekitarnya, keluarga terdekat atau tetangga yang terdekat yang dipercaya oleh keluarga ini. Seperti yang saya lakukan kemarin. Nah mungkin tidak semua kasus itu perlu kita home visit, tapi mungkin pada kasus-kasus tertentu, misalnya pasien schizofren yang tidak pernah terkontrol, kemudian diabetes dengan ulkus yang tidak mungkin datang ke puskesmas atau ke layanan primer, yang itu sebenarnya membutuhkan ibaratnya edukasi kepada keluarga, penanganan. Nah meskipun kita di sana misalnya pada pasien DM dengan ulkus kita tidak harus melakukan ibaratnya debridemen atau, tapi kita bisa memotivasi keluarga. Paling enggak ini tuh harusnya dilakukan debridemen, pembersihan ulkusnya supaya cepat sembuh, kemudian melakukan edukasi yang lain, misalnya gula darahnya harus terkontrol, terus dietnya harus bagaimana itu. Kemudian kalau perlu kita merefer pasien yang kita home visit ini ke rumah sakit seperti itu. Ya, jadi perkasuistik lah ibaratnya untuk home visit ini. Ya, dan itu memang sangat baik dilakukan untuk seorang dokter keluarga.
Dan itu bisa diklaim untuk BPJS ya, Dok? Dokter Pramudia. Kalau klaim mungkin belum bisa, Dok. Kalau kapitasi Jadi sudah termasuk dalam kapitasi. ya sudah dalam kapitasi. Kalau dari nah itulah Dek, Tapi kita nanti akan berjuang terus, Bu. Ya. Jadi dulu misalkan rawat inap itu cuma 100.000 sehari, sekarang sudah naik 120. Kita berjuang terus memang. Ya, tapi Ya. sepertinya saya dengar informasi dari Dokter Sulis yang dokter BPJS terbaik yang ada di Sleman itu, beliau cerita kalau home visit bisa diklaim. Oh, kalau home visit bisa mungkin, teman. Tapi kalau tindakan seperti debridement itu enggak bisa. ya. Jadi mungkin kalau yang di BPS itu masih berjalan berubah-ubah terus ya, Dok ya, Ya. untuk sistem pembayarannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, itu sudah menjawab pertanyaan? Ya, boleh.